Bagaimana hukum menggunakan cincin? Cincin bagi kaum wanita bebas. Bagi kaum pria adalah menurut madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu adalah sunnah dari perak. Cincin, kalau menggunakan cincin hukumnya sunnah. Ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang penggunaan cincin bagi kaum pria. Jumhur ulama dari madhab Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad ibn Hanbal mengatakan bahasanya cincin adalah di tangan kanan, di tangan kiri, di tangan kiri. Akan tapi menurut madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu di tangan kanan. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam labisa khatama fiddatin fi yaminihi, Nabi mengenakan emas dari perak di tangan kanannya. Wa fihi fassun habasyun, dan ada matanya fas habasyi. Wa kana al-fassu mimma yalil kaffa, dan matanya itu ditaruh di dalam. Tidak yalil kaffa, ada di telapaknya. Jadi sunnah pakai cincin saja sudah sunnah. Akan tapi ketahuilah bahwasanya di saat kita letakkan matanya di dalam itu sunnah di atas sunnah. Ini bagi kaum pria. Dan juga ada riwayat inna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi, dalam riwayat Ibnu Anas, fa asyara ila yadihi al-yusra, fi hadhihi fa asyara ila khinsir al-yusra, ke khinsir. Ke khinsir itu apa? Jari kelingkingnya. Jari kelingkingnya kiri, itu riwayat, dan ini diambil oleh jumhur ulama. Kemudian riwayat dari Imam Ali bin Abi Thalib, hadis Muslim juga, nahani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit takhattumi fi hadhihi fa auma'a ila al-wusta wallati taliha. Nabi melarangku untuk menggunakan cincin di sini, di tengah, wallati taliha, dan yang mengiringnya sababah. Maka ulama mengatakan makruh menggunakan cincin di tengah, wallati taliha, dan yang mengiringannya. Akan tapi disunnahkannya adalah ini kelingking kan? Ini kayaknya di kelingking, disunahkan di kelingking. Masalah kiri dan kanan khilaf antara madhab arba'ah. Madhab Syafi'i di kanannya, sunnah di atas sunnah adalah di kanan, di kelingking, kemudian setelah itu matanya taruh di dalam, dan dari perak. Adapun jika di jari manis, itu bukan termasuk yang dilarang oleh Nabi, sebab Nabi melarang di tengahnya ini, wusta wallati taliha, wusta wallati taliha, jari tengah dan yang mengiringnya. Kemudian di dalam madhab Imam Syafi'i, madhab Imam Malik, tidak diperkenankan, makruh, bahkan menurut madhab Imam Malik, meriwayat Imam Malik, bahkan sampai haram kalau berlebihan. Menggunakan 2 atau 3 cincin, itu adalah menurut madhab lain, madhab Malik adalah makruh, sampai sebagian mengatakan derajat haram. Akan tapi madhab Imam Syafi'i, madhab kita adalah Imam Syafi'i, ta'addudul khutumat, berbilangnya cincin, tidak dikatakan haram, bahkan juga tidak dikatakan makruh. Akan tapi itu adalah mubah, tapi tidak masuk bab sunnah. Sunnahnya adalah 1 tadi itu. Tapi kalau ada orang pakai cincin 2, ya dia senang-senang saja, bukan sesuatu yang haram dalam madhab Imam Syafi'i, tapi bukan masuk bab kesunnahannya 2. Sunnahnya adalah tetap 1, sebab keluar dari madhab lain. Sebab madhab Imam Malik mengatakan kalau berbilang itu adalah derajat makruh, keluar dari madhabnya Imam Malik.
Jadi menggunakan cincin, ada matanya, taruh di dalam dan dipuya-puyakan perak. Diupayakan adalah dari perak. Dibahas bagaimana hukumnya menggunakan cincin dari besi, maka hukumnya adalah boleh. Pakai cincin dari besi hukumnya adalah boleh, tapi tidak masuk bab kesunahan, karena di dalam kesunahannya adalah fiddah, khatama min fiddatin, dari perak, fi yaminihi, di tangan kanannya, wa fihi fassun habasiyun, dan kalau bisa dikasih mata. Adapun fas habasyi, kalau bisa memang mata yang dari Habasyah sana. Tidak tahu mata dari Habasyah apa-apa. Ini kalau ini katanya dari Persia, dari ini, sudahlah ada mata. Lagi nge-booming saat ini bab cincinnya, sehingga dipakai 5 semuanya. Allahu Akbar. Ini 1 sunnah, kalau 2 adalah bab mubah, tidak sampai derajat makruh dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhabnya adalah makruh. Itu bagi kaum pria. Kalau wanita boleh, terserah mau pakai 5, 10 juga boleh. Bagi wanita adalah semua adalah tempat hiasan. Jadi, tapi mazhab Imam Ahmad ibn Hanbal tidak dikatakan sebagai kesunahan. Itu dianggap sebagai adah, kebiasaan. Akan tapi ketahuilah bahwa tetap dalam mazhab kita adalah sunnah. Segala perbuatan kalau kita niat ngikuti Nabi adalah sunnah. Kalau mazhabnya Imam Abu Hanifah boleh menggunakan cincin bagi orang yang punya kepentingan untuk menyetempel, jedek seorang raja dan seterusnya. Selebihnya bagi orang awam tidak disunnahkan menurut Imam Abu Hanifah, tapi tidak diharamkan. Tidak diharamkan. Jadi ini ada perbedaan di antara ulama tentang menggunakan cincin. Di dalam surah kita dibawa di dalam mazhab Imam Syafi'i, kebetulan di Indonesia lagi senang cincin, adalah sunnah menurut mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Adapun masalah kiri kanan itu adalah perbedaan antara para ulama. Kalau mazhab Syafi'i di kanan, jumhur ulama mazhab Malik, Abu Hanifah, Imam Ahmad di kiri. Kemudian kalau bisa taruh di kelingking, di jari manis juga boleh, dan kalau bisa nggak usah berbilang pun juga boleh. Dan hendaknya dari perak ikatnya agar dapat sunnah di atas sunnah, dari besi pun boleh. Tapi untuk mendapat kesusahan ada berat, dan ada mata, dan matanya ditaruh di dalam. Wa kana al-fassu mimma yalil kaffa. Wallahu a'lam bissawab. Pakai cincin semua ini. Sambil ngaji. Oh, mana cincin? Allah. Dapat niat ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut Rasulullah. Sampai di dalam mazhab Imam Malik wazannya itu, beratnya itu harus diukur. Tidak boleh terlalu berat. Kalau sudah beratnya itu berlebihan, itu sudah nggak boleh lagi, aneh. Jadi yang wajar, yang sesuai. Tapi mazhab Imam Syafi'i ya, tidak ada batasan-batasan tentang beratnya, yang penting pantas saja. Masa mentang-mentang bos batu lalu cincinnya batunya 1/2 kilo, itu kan ya nggak pantas. Ya keindahan kan, cincin untuk berdandan kan, untuk keindahan, tampak rujulah. Tapi biarpun keindahan, karena keindahan ya yang indah dong, yang sesuai. Wallahu a'lam bissawab.